Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama, yaitu untuk mata pelajaran informatika kelas 7. Oleh karena itu, untuk pada kesempatan pagi hari ini, sebelum materi kita mulai, mohon untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Semoga dengan doa pagi hari ini untuk kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lancar dan kalian bisa memotivasi diri dengan berdoa. Kemudian dipersilakan untuk peserta didik berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu nasional. Kesempatan pagi hari ini akan saya lakukan presensi terlebih dahulu, biar di kelas kita diketahui siapa yang tidak hadir, siapa yang sakit, siapa yang izin, atau siapa yang alpa. Untuk siswa yang saya absen, mengacungkan tangan ya, memindahkan tangan kanan. Yang pertama, Mas Cahyo Panca Pratama. Hadir ya? Terima kasih. Sudah sarapan Mas? Minum air putih 1 gelas? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya Mbak Vika Nur Halimah. Hadir. Ini yang rumahnya kebaya saya. Jauh dari SMP. Mbak Intan Aulia Rahmah. Hadir. Rumahnya mana Mbak? Kemutuk itu atau kemutuk Pak? Kemutuk Pak ya. Sabtor ini. Oh, aduh, di depan sendiri. Maaf, terima kasih. Ada yang belum di absen? Ada, ya. Mbak Raya. Terima kasih ya, kalian sudah hadir dan bisa berada di tengah-tengah kita untuk belajar tentang informatika. Kemudian pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, biar kita lebih enak, kita santai, kemudian kita saling mengetahui kesepakatan yang ada di kelas, maka kita harus bentuk kesepakatan sebelum materi kita mulai. Peserta didik dilarang makan di luar, di dalam kelas. Peserta didik dilarang makan di dalam kelas. Yang makan roti, kemudian makan rames atau makan makanan yang lainnya. Kemudian yang kedua, peserta didik ketika mau ke belakang atau ke toilet harus izin.
Yang ketiga, kesepakatan kita adalah peserta didik wajib mengerjakan tugas-tugas yang saya sampaikan. Wajib mengerjakan tugas yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat, peserta didik ketika nanti ada tugas individu wajib mengerjakan. Tugas individu wajib mengerjakan. Berarti nanti sifatnya sendiri-sendiri kalau individu ya. Kemudian yang kelima, kalau ada tugas kelompok maka harus dikerjakan ke kelompok. Ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, peserta didik wajib mengikuti pembelajaran selama 2 jam. Kecuali kalian sakit darurat. Pak, saya sakit, saya mau ke UKS. Nanti sama Pak Kamal saya persilakan. Paham ya? Itu untuk kesepakatan pembelajaran kita. Untuk lebih semangat lagi, kita lakukan ice breaking. Nanti ice breaking ini akan dipimpin oleh Mbak Sally. Dipersilakan Mbak Sally untuk mengawali ice breaking di tengah-tengah sini. Untuk ice breaking pagi adalah menggunakan ice breaking semangat pagi ya. Ya, ayo bareng-bareng. Berdiri, biar kita lebih enak berdiri ya. Tepuk semangat. Terima kasih, duduk kembali. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Kamal akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan dampak positif dan dampak negatif teknologi informasi secara mandiri dan kritis. Silakan tujuan pembelajaran itu bisa dicatat biar kalian nanti apakah tujuan itu tercapai atau tidak bisa dicatat. Saya ulangi lagi, tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan dampak positif dan dampak negatif teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan dampak negatif dan dampak positif teknologi informasi secara mandiri dan kritis. Sebelum materi kita mulai, kita sudah mengenal teknologi sebelum kita lahir. Pak Kamal lahir itu kalau dengan kamu itu sekitar 3 kali lipatnya. Kalian mungkin baru 12 tahun ya? Ada yang 13? Ada. Kita sudah diperkenalkan dengan teknologi. Contoh sederhana adalah yang ada di depan. Ini adalah teknologi. Ada layar, kemudian ini ada laptop, kemudian ada sound atau suara. Kemudian di kelas kita itu ada, kita bisa tengok itu ada router, kemudian ada sound di pojok, kemudian ada sound, ada jam, kemudian ada kamera. Kemudian perkembangan itu saya ambil contoh adalah HP. Pak Kamal dulu pegang HP itu tahun 2002, pada tahun 2002. Dulu HP-nya itu masih HP yang besar. Pada saat itu adalah Nokia. HP itu hanya atau memiliki sarana atau memiliki kegunaan itu hanya untuk telepon. Kemudian
hanya untuk SMS. Bahkan layarnya itu masih monokrom. Layarnya masih monokrom. Namun dengan perkembangan zaman yang begitu cepat atau yang kita kenal dengan revolusi teknologi, handphone yang tadinya hanya 2 fungsi itu bisa naik teknologinya. Saya contohkan seperti HP ini. Ya. Di sini kalau saya tekan atau saya cari atau saya pull, itu ada Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada Shopee. Ada aplikasi Shopee, kemudian ada, ya itu adalah aplikasi. Kemudian dulu orang itu mau nonton TV-nya besar ya, hitam putih. Kemudian bergantian teknologi, adanya revolusi, HP pun sudah bisa untuk nonton TV. Kalian nonton TV lewat HP? Kemudian contoh yang lain, pernahkah kalian mendengarkan radio? Kemudian pernahkah kalian motret? Kemudian kalian pergi ke wisata-wisata yang ada di Batu Raden, kemudian ada pemandangan Gunung Slamet, kamu ngambil video. Gitu. Pernah? Semua teknologi itu diwujudkan atau dibuat dan digunakan oleh manusia biar kita itu dipermudah dalam aktivitasnya. Paham nggak? Semua teknologi mendukung kita untuk mempermudah aktivitasnya nggak? Mendukung. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awalan tadi. Pada pagi hari ini sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan pematik dari saya. Ini karena kita berbicara teknologi, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Itu teknologi baru. Nah, di sini saya tuliskan adalah mobil tanpa supir. Kemudian yang kedua, teknologi Internet of Things atau virtual reality. Kalau saya gambarkan itu seperti kacamata, ya. Kemudian di situ kalian bisa berimajinasi, bisa seolah kalian itu berada di dunia yang nyata. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita sebut selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, juga memiliki dampak negatif dan memiliki dampak yang kalau kita ngomong itu buruk. Yang pertama dampaknya itu adalah apa? Dampak negatifnya. Dari 3 pertanyaan pematik itu, kira-kira ada yang bisa menjawab teknologi terbaru apa yang menarik perhatian kalian ini? Mobil tanpa sopir, robot itu juga sudah dikendalikan oleh teknologi, begitu ya. Jadi robot itu bisa membantu pekerjaan manusia yang tadinya sulit menjadi ringan atau mudah. Virtual reality, ada yang bisa menegaskan VR? Gimana Mbak? Kalau dipakai berasa kita dalam dunia game. Kata teman kalian, kalau kita menggunakan virtual reality itu, kemudian kita mutar diri, kita itu seolah-olah sedang memainkan game beneran dan ada di dalam ruang itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan nomor ketiga adalah teknologi tersebut selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, juga memiliki dampak negatif. Kira-kira apa?
mengganggu kesehatan mata. Bilang dampak yang lain kira-kira apa? Baca bisa? Betul. Kita bisa kecanduan dalam penggunaan teknologi tersebut. Lupa waktu ya Mbak? Iya, lupa waktu. Kemudian ada lagi dampak negatifnya. Betul sekali. Teknologi ini kalau nanti di Indonesia menerapkan secara totalitas di berbagai bidang, kemungkinan tenaga kerja manusia itu akan berkurang. Anak-anak yang akan diambil ya, kalau sudah silakan kalian kembali ke meja masing-masing atau kursi masing-masing, nanti dibuka di sana. Silakan membentuk kelompok yang terdiri dari satu kelompok 5 teman. Saya lanjutkan pembagian LKPD. Mohon teman-teman LKPD tunggu perintah dari saya dulu. Sudah? Silakan ditulis nama kelompoknya sesuai dengan undian pengambilan stick tadi. Tulisnya sesuai nama akses. Jangan menggunakan nama samaran. Saya nanti mengamati video yang akan saya sampaikan. Kali ini kita akan membahas materi tentang dampak sosial informatika. Yuk kita mulai. Sambil ditulis ya. Selanjutnya Aiza akan membuka materi kali ini dengan sebuah quotes atau sebuah kata mutiara dari juga menyebabkan banyak konten yang tersedia di internet. Hal ini kemudian mengubah cara penggunaan mencari dan membeli kebutuhan tersebut bisa dilakukan secara mudah. Dan transaksi pembayarannya dapat dilakukan dengan menggunakan mobile banking atau online banking. Kemudian yang keempat, perubahan jenis pekerjaan. Nah, kehadiran teknologi itu menyebabkan terbukanya peluang-peluang baru untuk profesi-profesi yang baru. Di antaranya yang pertama adalah blogger. Blogger itu adalah orang yang mempunyai jumlah pengikut atau follower atau pelanggan subscriber yang banyak. Kemudian yang ketiga, perubahan cara kerja. Salah satu seringkali produksi dan sebar dengan berbagai alasan, baik alasan politik, ekonomi, kalian cross check apakah informasi itu benar. Yang kedua, ujaran kebencian. Nah, itu adalah contoh dari penipuan. Yang kelima, cyberbullying. Kalau bahasa dulunya itu sebenarnya bullying, meskipun tidak berhubungan langsung dengan fisik. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Yuk kerjakan. Tulisannya yang bisa. Kerja kalau kerja sudah sampai
Ada yang mau mimpin kelas breaking? Ya, oke. Mbak Sari lagi. Yuk, silakan yuk. Semua berdiri. Kita akan melakukan kelas breaking tepuk gong Banyumas. Hitungan 1, 2, 3. Tepuk gong Banyumas. Terima kasih. Sudah ada peregangan utot, sudah ada kelas. Semangat ya. Marilah kamu bilang sebelum berangkat. Oke, sekarang kita maju. Nanti kalau ada yang maju akan saya kasih pensil. Oke, nanti yang maju pertama akan saya kasih pensil. Ya, oke dulu silakan. Silakan maju kelompoknya. Yang lain bisa mendengarkan, kemudian kalau ada masukan silakan, kalau ada sanggahan ya boleh, kalau ada pertanyaan ya boleh. Yuk perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Universitas Bisa dalam sosial informatika. Dampak positif, kecerdasan buatan, pemerintahan masyarakat, keselamatan Indonesia, dapat mengurangi polusi udara dan dapat meningkatkan pencernaan asam. Dampak negatifnya, sewaktu-waktu dapat membahayakan penggunaannya jika terjadi konsentrasi. Peluang pekerjaan manusia semakin berkurang karena terganti oleh robot. Penggunaannya mempermudah pekerjaan manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Gunanya yaitu mengubah cara hidup sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya ada tugas individu. Silakan. Ya. Ada pertanyaan nggak setelah diskusi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita menyimpulkan bersama. Ya. Bahwasanya teknologi itu memiliki dua dampak. Dampak apa saja, Mas? Dampak positif dan dampak positif yang nyata, contoh adalah kecerdasan buatan tadi adalah robot, kemudian mobil tanpa supir. Dampak positifnya apa? Ada dampak negatifnya enggak? Apa dampak negatifnya? Benda mobil tidak laku. Apa? Benda mobil tidak laku. Kalau menggunakan teknologi yang lebih tinggi, yang bisa dikendalikan contoh dengan HP, maka bengkel-bengkel tradisional itu tidak berlaku lagi karena sudah menggunakan teknologi yang lebih baik lagi. Gitu. Hanya dikendalikan oleh satu sistem mungkin, atau dikendalikan hanya
seorang operator, maka alat-alat itu akan lebih bagus lagi. Dan ada dampak negatif juga. Kalau misalkan mobil tanpa supir itu saya kendalikan untuk merampok, bisa nggak? Pelajari tentang informasi personal dan privat. Mohon materinya dipelajari di rumah. Bisa buka-buka laptop atau buka HP, cari materi tersebut ya. Biar nanti kita akan lebih interaktif gitu, lebih tahu, lebih paham, gitu ya. Saya tegaskan lagi bahwa dampak sosial informatika itu ada dampak yang sangat penting, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sekali lagi, tolong gunakan media sosial dengan bijak. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, ketua kelas Mas Andal untuk pimpin doa. Kalian duduk seperti itu boleh, atau menghadap ke sini juga boleh. Menghadap ke depan boleh.